Silahkan kalian bikin Socratic Circle sebanyak mungkin kalian mampu. Untuk apa? Kemampuan melatih kecerdasan, kemampuan meningkatkan daya analisis. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan metode ini, mungkin setelah ini mau ngumpul-ngumpul bareng di kafe mana, harus punya kualifikasi ini. Yang pertama apa? Harus punya minimal 3 sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut belajar lagi, ngaji lagi. Semoga bisa istiqomah ya. Kemarin sudah belajar kita tentang apa itu istiqomah, manfaat, kegunaan dan rahasianya. Semoga teman-teman siap berjuang untuk mengistiqomahi kebaikan apapun. Sebagaimana di sesi istiqomah dulu, orang itu yang mampu istiqomah pada akhirnya menghadirkan ridhonya Allah, membuat dia dekat dengan Allah, dan cirinya yang terutama adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mudah sedih, tidak mudah takut. Kalau kita masih gampang sedih, masih gampang takut, kemungkinan kita tidak terlalu dekat sama Allah. Ketika kita tidak terlalu dekat sama Allah, itu kan ada masalah apapun, ada problem apapun, terus kita galau. Kita lupa bahwa kita punya Allah. Kita takut hal-hal yang tidak seharusnya ditakuti, kita lupa kalau punya Allah. Kita sedih, entah karena apa, peristiwa apa, kehilangan apa, kekurangan apa, kita lupa bahwa kita punya Allah. Maka cirinya orang yang dekat dengan Allah, yang disebut wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jalannya antara lain mengistiqomahi kebaikan sekecil apapun. Baik, bulan ini kita masih belajar tentang filosof masyhur dari Yunani, namanya Socrates. Malam hari ini kita belajar teknik dakwah, kalau bahasa agamanya ya. Teknik mengajar ala Socrates. Socrates ini tidak nulis buku, juga tidak menghadirkan gagasan-gagasan besar yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman membaca sejarah-sejarahnya, dialog-dialognya Socrates, itu akan melihat bahwa apa ya yang luar biasa dari Socrates itu tidak ketemu. Karena dia sendiri ngaku, saya itu tidak tahu apa-apa. Dan kesadaran tidak tahu apa-apa ini pada saat itu membuat dia dianggap orang bijaksana. Nah, yang tegas kelihatan keistimewaannya seorang Socrates adalah dia mampu membuat orang menemukan kebenarannya sendiri. Ini yang luar biasa. Mungkin kalian kalau ketemu Socrates nganggep ini orang cerewet banget ya, usil banget ya, julid banget ya, apa-apa ditanyain, apa-apa dinyinyirin, apa-apa di... Tapi justru dengan itu kemudian orang terdorong untuk berpikir.
Sampai kemudian menemukan kebenarannya sendiri. Nah, ini gayanya Sokrates. Metodenya nanti dikenal dengan istilah metode dialog. Jadi bagaimana dia ngajak orang berdialog, tidak untuk menegaskan aku yang benar, kamu harus ikut aku. Selama ini kan kalau saya bilang dialog, itu kan rasanya kita kayak debat. Bertukar ide tapi bertarung bahwa ideku harus menang. Kalau dialognya Sokrates tidak begitu. Dia membuka diri dan membuka orang lain untuk berpikir sampai nanti bareng-bareng kita menemukan kebenaran atau menyepakati kebenaran. Inilah gaya Sokrates. Nah, malam hari ini kita latihan itu ya. Saya tidak tahu nantinya bisa mempraktekkan atau tidak. Ya paling tidak ngerti ada metode kayak gini. Itu sudah alhamdulillah. Jadi ini mengajarkan metode dialog dengan cara tidak dialog. Dengan cara monolog. Ya karena forumnya tidak memungkinkan. Kapan-kapan atau kalian bikin sendirilah model-model Sokrates ini. Entah di kafe mana atau entah di circle kalian yang mana. Boleh dipraktekkan. Baik, tapi syaratnya memang mau berpikir dan bacaannya banyak, wawasannya luas. Nanti kalau wawasannya tidak luas, diberi pertanyaan macam-macam, saling bertanya, terus akhirnya kita sama-sama tidak bisa jawab. Jadi, ya tetap ada bekalnya. Baik, bismillah kita mulai. Nah, secara umum kemudian bisa kita ringkas, ada beberapa variabel dalam metodenya Sokrates ini. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin menggunakan metode ini, mungkin setelah ini mau ngumpul-ngumpul bareng di kafe mana, harus punya kualifikasi ini. Yang pertama apa? Harus punya minimal 3 sikap selain wawasan ya. Kalau wawasan itu pasti. Tanpa wawasan, tanpa pengetahuan sama sekali sulit menggunakan metodenya Sokrates ini. Sikap yang penting apa? Yang pertama rasa ingin tahu, yang kedua terbuka, yang ketiga menghargai apapun gagasan orang, tidak menghakimi. Kalau Sokrates itu gayanya menghakimi, itu begitu temannya ngomong keliru langsung mesti disalah-salahkan. Kamu sesat, kamu kok mendefinisikan kok seperti itu, mesti langsung dibegitukan. Tapi Sokrates tidak, dihargai. Jadi diawali dengan oke, kalau memang menurutmu keadilan itu begitu, bagaimana kalau dalam kasus yang seperti ini ya? Nah, terus dia mikir lagi. Ya kalau dalam kasus yang seperti itu ya mungkin begini. Nah, tapi kan kontradiksi dengan definisimu tadi. Katanya tadi keadilan itu begitu. Nah, ini gayanya Sokrates. Jadi dia tidak menghakimi. Sampai dia terus, iya ya kontradiksi. Nah, berarti harus disempurnakan definisinya kemudian. Nah, itu terus sampai ketemu sendiri. Itu gaya dia. Jadi menghargai pikirannya orang. Ya tentu saja yang paling dasar rasa ingin tahu. Jadi ini memang kunci ilmu, kunci filsafat itu rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahunya mati, ya tidak jadi berkembang ilmunya. Kalau mental kita mental, ala Pak sudah tidak usah tanya-tanya, semuanya baik-baik saja tanpa ditanya macam-macam, ya wes, selesai urusannya. Tapi kan tidak ada peningkatan kualitas. Wong kita itu manusia, pasti tidak sempurna. Yang bisa kita lakukan menyempurna. Tambah baik, tambah baik. Sampai titik final ya tidak mungkin. Tapi kan justru kemuliaan kita ketika kita jadi baik, dan lebih baik. Itu antara lain kalau kita siap mengevaluasi diri. Berarti apa? Rasa ingin tahunya harus hidup. Mana yang lebih benar? Mana yang salah dari yang aku selama ini? Nah, kalau Sokrates levelnya
Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga menemani yang lain, mempertanyakan diri dan menemukan kebenaran. Yang kedua tentu saja terbuka. Di pikiran yang terbuka. Tidak milih-milih referensi, tidak milih-milih sumber. Apapun yang datang diterima meskipun tidak ditelan begitu saja, ya dikritisi. Kamu pakai sumber ini, apa cocok? Kamu pakai referensi itu, apa ya cocok? Kamu pakai buku itu yang kamu pakai. Wong itu buku masak-memasak kok dipakai untuk menyelesaikan problem politik misalnya. Nah itu itu namanya terbuka tapi kritis. Banyak orang yang menutup diri sejak awal. Biasanya ya sederhana. Orang tertutup itu diantara cirinya logikanya pokoknya. Nah, logika pokoknya itu sudah tidak usah dibantah. Kamu minggir loh kalau ada orang pakai logika pokoknya. Pokoknya ini yang benar. Ya wis ngalah-ngalah. Kalau sudah pokoknya itu sudah tidak bisa dialog sudah. Berarti dia sudah tertutup. Selesai ceritanya kalau di situ. Loh kalau sahabat-sahabatnya Sokrates itu terus pakai logika pokoknya, ya selesai. Tapi Sokrates ini pinter kalau membuka pikirannya orang agar terbuka. Ceritanya Sokrates ini lucu. Jadi kalau sedang ngobrol itu isinya mesti penuh tertawa. Nggak kok tegang kayak orang dihakimi gitu, nggak. Ngobrol santai-santai, ketawa-ketawa sambil bongkar pikirannya sendiri-sendiri. Kalau teman-teman tertarik bisa baca kan beberapa ada dialog-dialognya Sokrates, dialognya Plato tentang Sokrates yang diterjemah. Itu ya meskipun terjemahannya ndak terasa lucunya sih, wong ya kaku bahasanya. Tapi anggap saja itu lucu lah, ya memang maksudnya lucu. Cuma kan ya bisa diterjemah dari Indonesia ke Inggris sudah dari Inggris ke Indonesia sudah luar biasa. Jadi 3 sikap ini harus hidup. Yang tidak ingin tahu, yang tertutup dan tidak kuat menghadapi perbedaan ndak bisa menggunakan metode Sokrates ini. Ya mungkin silahkan cari metode yang lain. Terus ada beberapa kunci yang penting saat kita menjalankan metode Sokrates ini. Yang pertama apa? Tentu saja pertanyaan akan jadi kuncinya. Begitu pertanyaannya meleset, jelek, tidak fokus, selesai. Kualitas dialognya juga akan turun. Betapa pentingnya nanti posisinya Sokrates ini. Dia yang jadi tukang tanya. Dan tidak gampang. Jangan dikira lebih sulit jawab daripada bertanya. Justru kuncinya ada pada pertanyaannya. Begitu pertanyaannya keliru, ya sudah, selesai. Tidak mungkin ada jawaban yang relevan. Yang kedua, dalam dialog-dialognya Sokrates itu ada lagi yang jadi kunci apa? Contoh-contoh faktual. Baik yang cocok atau tidak cocok. Jadi Sokrates itu kalau diskusi ada orang ngomong apa, terus dia ngasih contoh fakta yang berbeda. Orangnya terus mikir lagi, iya ya, kok bisa beda ya. Cinta itu adalah ketika perasaan kita meluap-luap ingin memiliki saja apa yang kita cintai misalnya. Terus Sokrates mata, gimana kalau ada seorang ibu atau orang tua yang anaknya disekolahkan jauh sekali, di asrama atau di pondok yang jauh. Apa itu buktinya cinta? Tadi katanya cinta itu ingin bersama, ingin memiliki terus. Ini kok malah dijauhkan. Kalau yang seperti itu gimana? Oh itu mikir lagi kan terusan. Wah berarti keliru ini definisinya. Berarti cinta itu bisa jauh, bisa dekat. Yang penting teringat terus. Ya mungkin nanti bisa ditampilkan fakta lagi. Gimana kalau ada suami nyari uang pusing, tidak dapat apa-apa. Akhirnya lupa sama istrinya, yang dipikir cari uang terus. Itu disebut cintanya hilang apa enggak?
Oh itu gayanya Socrates. Pokoknya kamu jengkel loh mesti nek ketemu Socrates ini. Tapi ikutilah. Nanti lama-lama kamu bisa ketemu, bisa mendefinisikan. Oh ini. Yang benar itu memang seperti ini. Jadi dia pintar memberi fakta atau counter fakta. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Katamu cinta damai, tapi kok seneng sekali kamu kalau ada rame-rame, kalau ada gegeran. Loh, tapi kan bukan berarti seneng dengan rame-rame itu membuktikan kita tidak cinta damai. Lah tapi terus apa ukurannya orang cinta damai itu? Apa kalau ngomong lembut? Kan ada orang ngomongnya lembut tapi nyelekit. Yang lembut tapi tidak nyelekit, Pak. Lembut tidak nyelekit sih, tapi begitu dipikir-pikir sebenarnya itu merendahkan kita itu. Terus kita marah, terus gimana? Oh itu gayanya Socrates. Jadi mengejar kita terus sampai kita sampai pada kebenaran. Dan jangan lupa ini yang agak sulit yang ketiga ini, kemampuan merangkum dan menyimpulkan. Ketika kamu menjelaskan pada Socrates, bla 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 bla, terus dia bilang, oh berarti maksudmu ini ya. Itu berarti dia menegaskan. Yang kamu omongkan panjang lebar tadi sebenarnya kan intinya ini toh. Nah ini pinter kalau Socrates, merangkum dan menyimpulkan. Kadang-kadang kan kita tidak terlalu canggih di situ. Orang ngomong panjang lebar, oh berarti yang diomongkan itu intinya ini loh. Nanti intinya lebih panjang dari omongan tadi. Jadi disuruh menyimpulkan malah ceramah sendiri. Nah itu kan ada yang seperti itu. Nah kalau Socrates pinter ya, dari uraian panjang terus ketemu, oh intinya ini. Nah itu kalian latihanlah. Gayanya Socrates ini menarik untuk kita menemukan kebenaran. Baik, kita lihat ya salah satu contoh fragmen ketika Socrates ngobrol dengan temannya. Misalnya, ini misal. Misalnya satu ketika Socrates tanya, apakah bohong itu sesuatu yang pasti buruk? Tentu saja. Tuhan pun memperingatkan kita bahwa bohong itu buruk. Apakah semua bohong itu buruk? Ya jawaban temannya, ya tentu saja. Baik. Nah ini yang fakta tadi. Bayangkan seandainya ada seorang ayah di hadapan anaknya yang sakit. Yang anak ini menolak minum obat. Akhirnya ayah tersebut menaruh obat di tempat anaknya biasanya minum. Terus waktu anaknya tanya, Pak ini isinya apa kok warnanya beda? Terus bapaknya bilang, ayahnya tadi bilang, oh ya ini minuman seperti yang kamu minum biasanya, tidak kecampur apa-apa, ya mungkin warnanya saja agak beda. Ini kan bohong. Nah pertanyaannya Socrates, kalau semua bohong itu pasti buruk, apa yang dilakukan ayah ini pasti buruk? Itu kan dia sedang bohong. Wah nanti kalau tujuannya ya itu tidak bohong, itu kan tujuannya baik. Berarti teorinya sekarang ganti. Bohong itu buruk kecuali tujuannya baik. Kalau temannya jawab, iya, kamu cari contoh. Ada orang bohong yang tujuannya baik padahal itu bohong. Suami pulang ke rumah terus, kamu selingkuh ya? Padahal selingkuh. Terus dia bilang, enggak, kata siapa saya selingkuh. Tujuannya apa kok dia bohong? Biar keluarganya terjaga. Jadi biar tidak ada rame-rame, tidak ada kasus menghancurkan keluarga, nanti nama baik keluarga besar juga jatuh. Saya tak bohong sajalah. Apa memang begitu? Bahwa bohong itu buruk kecuali tujuannya baik? Ataukah tujuan yang baik ini perlu diklasifikasi lagi? Atau seperti apa? Nah, di sini kamu mulai puyeng sekarang kan mendefinisikan apa itu bohong. Jadi ini gayanya Socrates. Oke, nanti bisa kamu praktekkan kalau ingin membuat stres orang itu kamu. Tapi ini perlu kecanggihanmu punya banyak fakta data yang luas. Makanya saya bilang tadi ya kamu harus wawasanmu luas untuk bisa melakukan ini. Tapi dengan cara ini pelan-pelan kamu ketemu definisi yang utuhnya, kebenarannya yang sifatnya universal. Itu yang dicari oleh Socrates. Baik. Nah,
mungkin masih ada 2 slide lagi. 6 pertanyaan gaya Sokrates. Ini nanti konsep pertanyaannya Sokrates ya. Yang pertama apa? Menyelidiki implikasi dan konsekuensi dari yang disampaikan orang. Misalnya bertanya, apakah ini masuk akal? Yang kamu sampaikan ini rasional enggak sih? Masuk akal enggak sih? Argumennya apa? Alasannya apa kalau masuk akal? Ini namanya membahas implikasi. Yang kedua, apakah data yang kamu sampaikan itu cocok enggak dengan tema kita? Karena kadang-kadang ada yang memberi argumen, memberi data yang enggak nyambung, enggak relevan. Maka ditanyakan juga kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataannya. Yang kamu omongkan ini faktanya mana? Faktualnya mana? Dan ditanyakan juga yang terakhir konsekuensi dari pernyataan itu. Kamu berani ngomong seperti itu, sudah mempertimbangkan enggak konsekuensinya apa? Ya konsekuensi itu ya enggak harus konsekuensi faktual, konsekuensi logisnya juga. Karena kamu menyimpulkan bahwa ini adalah itu, berarti yang berhubungan dengan itu berarti juga salah. Nah ini namanya konsekuensinya. Jadi karena berani diputuskan misalnya bahwa rokok itu sesuatu yang merusak, bisa tidak disimpulkan konsekuensinya semua yang berhubungan dengan rokok adalah hal yang negatif. Nah itu kan namanya konsekuensi. Jadi tidak sekedar sesuatu itu, tapi relasi jauhnya juga harus dihitung konsekuensinya. Karena kamu bilang bahwa kuliah yes, pacaran no misalnya. Coba kamu hitung konsekuensinya. Berarti kalau ada cowok ganteng atau mahasiswi cakep seperti apapun nembak ke kamu mesti nolak ya. Konsekuensinya kan itu, karena pacaran itu no. Kamu mesti tidak ingin kuliah sambil pacaran. Berarti kalau ada urusan apapun, kalau itu berhubungan dengan kuliah, ya kuliahmu kamu nomor satukan, yang lain minggir dulu, apa begitu. Itu namanya konsekuensi. Misalnya kalau kamu tadi bilang kuliah itu nomor satu, kalau orang tua gimana? Orang tuamu meminta, sudah tidak usah kuliah saja, pulang saja, duitnya bapak habis misalnya. Itu kan ini namanya konsekuensi dari pernyataan. Apa iya begitu? Yang kedua, gayanya Sokrates juga kadang-kadang mempertanyakan pertanyaan. Kalau ada orang tanya, terus dia tanya. Ini kayak saya lupa berapa waktu yang lalu ada kasus, kenapa kok kamu tanya itu? Jadi, menurutmu mengapa kok aku menanyakan ini? Apa maksud pertanyaan itu? Karena kadang-kadang ada pertanyaan itu yang ingin tahu, ada pertanyaan mempertanyakan, ada pertanyaan retoris, ada pertanyaan. Ini harus tegas dulu. Kamu ini memang bertanya, ingin tahu atau nguji aku? Atau retoris, sebenarnya jawabannya sudah jelas, atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Jadi kan kadang-kadang di dialognya Sokrates, ketika dia tanya ke temannya balik tanya. Lah kalau menurutmu gimana kok kalau ini salah terus? Nah dia tanya, wong aku tadi tanya ke kamu kok balik tanya ke aku. Maksudnya pertanyaanmu itu apa? Kamu nyerah, tidak bisa jawab lagi, atau apa? Ini namanya mempertanyakan pertanyaan. Terus mengklarifikasi konsep. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Term-term konsep definisi itu harus tegas dulu. Apa maksudnya, apa definisinya, apa hubungannya dengan yang kita bicarakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan asumsi. Orang berpikir itu kan biasanya ada asumsinya. Kalau tidak ada asumsinya kita tidak bisa berpikir jauh. Asumsi itu hal-hal yang jangan dibantah. Kalau dibantah nanti bangunan argumennya gagal. Itu kan asumsi.
Sosiologi misalnya mengasumsikan manusia itu makhluk sosial. Selalu butuh orang lain. Ini asumsi. Nah, ketika kita membahas sesuatu, asumsinya apa? Kayak kita ini ngaji filsafat, asumsinya ya berpikir itu mutlak. Filsafat itu penting. Ini namanya asumsi-asumsi yang tidak ditanyakan lagi. Nah, dalam setiap bangunan argumen selalu pasti ada asumsi. Kemudian pertanyaan untuk menyelidiki alasannya apa, buktinya apa, mengapa itu terjadi, bukti pendukungnya apa, dan lain sebagainya. Terus ada lagi pertanyaan tentang sudut pandang. Kalau pandangannya begitu, pendapatmu begitu, kira-kira dengan pendapat itu yang diuntungkan siapa, yang rugi siapa? Mengapa menurutmu pendapat ini lebih baik daripada pendapat itu? Apa sih bedanya pendapat ini dari pendapat itu? Nah, ini namanya mempertanyakan sudut pandang. Kalau sudut pandangmu seperti itu kira-kira yang diuntungkan kubu mana? Kamu sengaja atau enggak sih menguntungkan kubu tadi itu? Atau sebenarnya ya implikasi saja dukungan keuntungan itu dan lain sebagainya. Ini pertanyaan ala Socrates. Jadi silahkan kamu latihan. Tadi kan kuncinya ada di pertanyaan-pertanyaan. Ini rumus-rumus pertanyaan dari Socrates. Ada 6 gaya. Kalau ada yang ingin detail tentang cara bertanya yang benar, boleh diulang rekaman ngaji filsafat. Kita pernah membahas satu sesi penuh tentang cara bertanya. Itu teorinya panjang. Nah, tadi saya bilang silahkan kalian bikin Socratic Circle. Sebanyak mungkin kalian mampu. Untuk apa? Kemampuan melatih kecerdasan. Kemampuan meningkatkan daya analisis. Ya meskipun nanti nama circle-mu tidak harus Socratic Circle, nanti jadi Socratic Circle semua. Tapi bikin kelompok-kelompok kajian, diskusi sesama kalian saja. Syaratnya apa dalam Socratic Circle itu? Latihanlah jadi pendengar yang baik. Kunci utamanya ini tadi. Kalau tidak ada yang siap jadi pendengar yang baik, tidak siap berbeda, ya mending tidak usah bikin Socratic Circle. Kemudian ciri kedua Socratic Circle itu bicaralah yang jelas. Latihan ngomong yang mudah dipahami dan jangan rebutan ngomong. Satu orang satu waktu. Socratic Circle ini bikin selonggar mungkin, jangan terlalu kaku. Satu orang 1 menit ya. Kamu sudah ngomong 1 menit, sudah ganti. Enggak. Bikin bebas saja, santai saja, giliran. Nah, ini untuk yang waktunya longgar ya. Jadi jangan dibatasi, luahkan semua yang ada di pikiranmu. Kalau sudah kamu selesai, ada yang nanggapi yang lain enggak? Ada. Nah, itu caranya begitu, giliran. Ciri ketiga sifatnya terbuka. Jadi tidak harus terlalu diatur. Kalau di dialognya Socrates itu bisa saling menyaut, tapi gantian, tidak rebutan. Ya karena mungkin memang ditulis oleh Plato tertib kayak naskah drama, jadi rasanya memang saling memberi waktu untuk bicara. Tapi terbuka, tidak ada batas-batas. Dan dihargai. Jadi kalau teman-teman membaca dialognya Socrates itu pendapat apapun, pendapat siapapun dihargai. Tidak ada yang tiba-tiba dihakimi. Wah, bodoh kamu, wah sesat kamu, wah ngawur kamu, tidak ada yang begitu. Jadi selalu dihargai. Ya kayak tadi, wah bagus ini jawaban yang saya tunggu. Ayo kita uji sekarang jawabanmu. Nah, ini menghargai namanya. Jadi tidak menghakimi. Kemudian Socratic Circle itu bicara apapun pastikan punya argumen. Silahkan mempertahankan pendapatmu tapi yang berargumen. Yang membantah juga begitu, dengan argumen. Biar tidak asal-asalan. Jadi
paling tidak dasar argumennya adalah kemasukakalan. Iya ya, yang kamu omongkan itu masuk akal, itu minimal itu. Meskipun tidak ada rujukan ke kitab-kitab besar atau tokoh-tokoh besar, paling tidak reasoningmu masuk akal. Ya kayak Socrates tadi loh. Katanya orang jujur itu mutlak, tidak boleh bohong. Tapi dalam kasusnya bapak tadi apa ya? Bohong itu jelek. Tapi dalam kasus suami tadi apa ya? Bohong itu tetap bersyarat dan lain sebagainya. Nah ini caranya. Nah yang terakhir, Socratic Circle itu rumusnya apa? Hindari percakapan sampingan. Percakapan sampingan itu lagi enak-enak bahas keadilan, tiba-tiba bahas harganya gorengan misalnya. Wah, gorengan sekarang kok mahal ya. Lu tadi ngomong keadilan, tiba-tiba ganti tentang gorengan. Jadinya tidak produktif diskusinya. Nanti pikirannya terdistraksi kemana-mana. Jadi ya mungkin ada hubungannya dengan gorengan, tapi kan tidak ke situ fokusnya. Mungkin gorengannya ilustrasi saja, tapi jangan dilanjutkan bahas gorengan. Arahnya untuk bahas keadilan tadi. Nah, caranya begitu. Kita itu mungkin semangat kadang-kadang bikin circle diskusi semacam ini, tapi biasanya yang lebih rame kan percakapan sampingannya. Jadi lagi asik-asik diskusi, gimana kamu sudah nembak apa belum sama yang itu? Terus bahas tembak-tembakan akhirnya kan. Lupa tema utamanya. Nah, ayo ya sekali-sekali bikin semacam Socratic Circle di circle kalian saja sendiri masing-masing. Berdua juga tidak apa-apa, mungkin yang di kos-kosan sekamar berdua latihan. Yo awalnya tema jangan berat-berat. Tema sederhana yang sama-sama menguasai, terus saling menguji. Ini membuat kita produktif, tidak hanya cerdas. Jadi kita terlatih mengejar kebenaran dan memproduksi gagasan-gagasan baru. Meskipun tetap bertanggung jawab. Jadi boleh setuju, boleh tidak setuju. Ya di situ ada kalimat yang sering dipakai oleh Socrates misalnya, I agree with you but would like to add. Aku setuju tapi saya ingin nambah beberapa fakta misalnya. Atau I disagree, aku tidak setuju karena saya kok ketemu fakta seperti ini. Atau kalau bingung ya bilang I'm confused by. Aku bingung dengan kata-katamu yang tadi. Katanya A tapi sekarang kamu bilangnya B. Nah itu jadi kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh Socrates. Silahkan dilatih gaya Socrates ini yang orang mengenalnya sebagai metode dialog. Yang targetnya memang latihan menemukan kebenaran sendiri, latihan berpikir yang filosofis.